Hai kawan-kawan, kita berjumpa kembali di channel kita Solideo Gloria. Ya, video kali ini kita akan coba buatkan aplikasi dari chord-chord yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, itu chord mayor dan chord minor. Oke, jadi kita sudah belajar chordnya, sekarang kita terapkannya ke lagu. Kita coba sesuai permintaan dari teman-teman semua, kita coba buatkan lagu-lagu yang umum ya. Jadi untuk pemula supaya lebih simpel, saya coba buatkan lagu yang umum lah, lagu Kasih Ibu dan juga lagu Tanah Airku. Kita coba di dua lagu nanti. Oke, nah sekarang yang pertama, sebelum kita mengiringi sebuah lagu, kita harus tahu dulu pertama itu adalah nada dasar. Nada dasar itu apa? Berarti kita main di mana? Kita main di tangga nada mana? Kan? Jadi kalau biasanya nada dasarnya adalah C, berarti kita main di tangga nada C. Nah, itu kunci-kunci apa saja yang ada di sana, ya kan? Nah, kita coba ya, kita lihat nih tabelnya. Jadi kalau tangga nada C atau nada dasar C, ada namanya family chord ya. Jadi keluarga kunci-kunci dari tangga nada C adalah seperti ini ya. Jadi ada mayor ya, itu biasanya nada ke satu atau nada pertama, nada keempat, dan nada kelima. Ini adalah chord mayor. Berarti yang dipakai nanti adalah C mayor, kan, F mayor dan G mayor. Oke, habis itu ada minornya, kan? Minornya adalah nada kedua, nada ketiga, dan nada keenam. Berarti D minor, E minor, dan A minor. Oke, nah satu lagi, memang jarang dipakai, apalagi bagi kita yang pemula. Jarang kita pakai ya, itu adalah B-nya, nada ketujuhnya, itu namanya dibilang diminished, B dim. Oke, nah ini nada-nada pembentuknya ini, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita fokus dulu untuk di awal ini pemula ya, kita fokus di nada chord mayor dan chord minor. Karena dengan dua jenis chord ini kita sudah bisa ngiringin ribuan lagu dan sudah enak lah. Sekarang langsung praktek saja. Nah, ini lagunya yang pilihkan adalah Kasih Ibu ya. Nada dasarnya adalah C sama dengan Do. Dia 4/4. Nah, kita main chord. Jadi cara memain chord itu ada dua. Ada yang ditekan bersamaan kayak gini. Ada juga yang ditekan satu persatu. Yang manapun teman-teman bisa ya. Misalkan kita coba dimainkannya bersamaan begini. Itu kalau ditekan bersamaan ngiringin. Itu biasanya kalau ada yang nyanyi. Tapi kalau kita mau main solo, saya lebih suka, lebih estetik itu main di pakai arpeggio. Nah, arpeggio itu yang kanan saya pakai untuk melodinya, mengikuti notnya. Nah, yang kiri saya pecah chordnya. Tadi kan C, E, G, lalu C. Nah, saya pakai C 135 kan. Nah, saya pakai 151 saja untuk iringan 4/4. Jadi 151. Jadi C lagi. Berarti C, G, C ya. E-nya enggak saya pakai. Untuk di tangan kiri. Tangan kanan pakai melodinya. Bagaimana iringannya untuk yang 4/4? Tadi kan tangan kiri 151 ya. Jadi hitungannya adalah untuk ketukannya 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada juga pola iringan arpeggio 4 ketuk, ada juga di video kami sebelumnya, boleh ditonton ya. Arpeggio untuk 4 ketuk. Jadi ketukannya 2, 3, 4. 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi sekarang kita coba di lagu ini, karena lagu ini dari C, maka saya cukup main langsung di C saja ya. Jadi kita coba ya, nanti saya mainkan paling kiri ya untuk tangan kirinya. Oke, kita mainkan ya.
gitu dia ya. Jadi kalau nggak ada yang nyanyi kita main solo enak kayak gitu. Nah, tapi kalau kita misalnya ada yang nyanyi kita tinggal iringi aja. Kita di tangan kanan kita tinggal mainkan chordnya saja. Begitu ya. Nah sekarang baru paham, kita coba lagu yang kedua ya. Ini lagu Tanah Airku. Kira semua kita tahu. Ini ciptaan dari Ibu Tut. Di sini kita lihat di partiturnya ada dasarnya adalah bass. Jadi main di bass berarti bass. Nah, ini chordnya bass. Bass atau ice. Nah. Biasanya kita untuk pemula ini sulit, kalau main di bass nanti ada 2 yang hitam. Ini bisa kalau keyboard kita sudah chord, ada fitur transpose namanya, maka bass itu kita transpose menjadi C. Ya kan harusnya di sini do-nya ya. Padahal kita mau main di C, kita turunkan jadi sudah bass. Kita turunkan sebanyak 2 nada. Jadi bagaimana cara menurunkannya itu kami juga harus jadikan di video kami yang lain, yaitu kupas tuntas tentang transpose. Nah ini suaranya sudah jadi bass, jadi kita bisa main di C. Nah, ini iramanya juga adalah 4/4. Berarti sama kayak tadi 2, 3, 4. Oke, cara mainkannya gimana? Kita coba sama kayak tadi, melodi di tangan kanan ya. Supaya ini nada pertamanya adalah sol mi fa sol, yaitu kuncinya di G. Bisa ya. Nah di situ kan tadi ada F minor ya. Jadi F minor kan dia F ya. Nah F mayor kan F AC. Nah supaya kalau kita main 151 kan minornya nggak dapat, kita tetap mainkan yang ada gisnya ya. F AC. Harusnya kan F AC jadi F gis C. Nah, tapi kalau mau biar dapat dia nanti ini jadi F minor. Ya. Jadi kalaupun ini mau dinyanyikan, kalau ada yang nyanyi kita ngiringin ya. Kita layer ya, berarti ya. Kita nggak usah mainkan melodinya kalau ada yang nyanyi. Kita tinggal ngiringin aja, ngikutin kunci. Oke, kita coba dengan ada yang bernyanyi. Kita coba memainkan chord. Jadi di kiri tetap sama ya, arpeggio. Di kanannya yang kita memainkan chordnya. Jadi begitu dia. Ini tergantung teman-teman seleranya yang mana. Ya, kalau untuk latihan-latihan sendiri enak kita main arpeggio saja, di kanan pakai melodi ya. Jadi begitu ya teman-teman, saya kira bisa ya, cukup mudah dan simple. Silakan dilatih
Tetap semangat, mudah-mudahan cepat bisa. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di komen supaya kita bisa diskusi, saling membangun. Terima kasih. Sampai jumpa kembali ada kesempatan.